Ada yang sukanya trading jangka menengah. Jadi satu hari ini kita analisa entry, nanti targetnya tentu panjang, ini bisa berhari-hari. Ya, karena mungkin tidak bisa. Oke, selamat pagi Pak Nugroho di sana. Mungkin pagi ini agak sedikit berbeda karena ya habis break kemarin, mohon maaf, jadi ada sedikit kendala sehingga kita melakukan delay. Namun demikian tidak mengurangi dari materi yang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan hari ini akan bisa kita sampaikan dengan baik dan nanti diteruskan dengan materi selanjutnya untuk nanti seterusnya dipraktekkan di dalam akun trading demo dulu. Pak, selamat pagi Pak. Iya, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Kemarin Pak sudah baik Iya, ya, sudah sembuh. sudah lebih baik Pak. Jadi tidak ada kendala, insya Allah. Tinggal Baik, baik. kita banyak apa ya? Karena mungkin banyak banyak gerak, banyak melakukan satu aktivitas trading sehingga ini kerasa kaku semuanya Pak. Oke, Oke. baik Pak. Baik, Oke, kita akan lanjutkan dulu Pak. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa di break, bisa disampaikan iya biar Pak. nanti ada imbal balik di sana. Baik, kita Baik. akan masuk di materi yang kemarin kita sudah bahas mengenai eh, money management. Yang kedua, selanjutnya yang pokok yang kedua yang akan kita bahas adalah terkait dengan sistem trading. Kemarin kita membahas mengenai money management, di mana ini berkaitan dengan bagaimana mengelola keuangan kita, mengelola modal kita, dan mengelola kerugian kita. Untuk selanjutnya kita atur sedemikian rupa sehingga menjauhkan diri dari yang namanya MC atau margin call. Dengan demikian di dalam trading akan bisa menekan sekecil mungkin kerugian yang kita bisa alami dan tentu memaksimalkan keuntungan kita. Namun demikian tidak hanya cukup kita bisa menguasai money management dan risk management, satu hal yang sangat penting yang tidak boleh kita abaikan adalah sistem trading. Sistem trading itu apa? Sistem trading itu aturan trading. Aturan trading kita sesuai dengan gaya kita, sesuai dengan tipe trading kita. Jadi masing-masing orang, masing-masing trader nanti tentu punya sistem trading yang berbeda-beda. Walaupun saya sampaikan contoh-contoh nantinya tidak selalu mungkin nanti semuanya cocok. Jadi kita bisa kembangkan dengan menyesuaikan dengan karakter dan gaya kita. Nah, sekarang kita membicarakan sistem trading. Seperti apa sistem trading itu? Ya, sistem trading yang dimaksud bukan berarti harus selalu sama atau fix tetap begitu, tetapi nanti bisa dikembangkan dengan berbagai macam pengalaman dan karakter yang kita punyai. Yang terpenting nanti apa saja yang kita pelajari yang harus kita perhatikan di dalam menentukan sistem trading. Ya, maka kita harus tahu dulu ini gunanya untuk apa. Guna sistem trading ini untuk apa? Tentu untuk mengikuti atau paling tidak untuk mengetahui untuk mengetahui gaya trading yang cocok. Untuk mengetahui gaya trading yang cocok atau sesuai dengan karakter kita. Ya, gunanya mengetahui atau bisa memahami sistem trading ini adalah untuk mengetahui gaya trading yang sesuai dengan karakter kita. Kita bisa memilih yang sesuai nantinya. Mungkin saya cocok trading jangka pendek. Artinya trading saya maksimum adalah satu hari. Bahkan saya tidak bisa sampai lebih dari satu hari. Satu hari harus clear. Ini sesuai dengan gaya saya. Bahkan tidak butuh waktu yang lama, hitungan jam misalkan.
maksimum hitungan jam harus sudah exit, harus sudah keluar. Apapun kondisinya, baik rugi, baik untung, ketika tidak bersahabat kita bisa close duluan. Ini gaya trading saya misalnya. Ada satu gaya trading yang mungkin tidak sesuai dengan begini. Ada yang sukanya trading jangka menengah. Jadi satu hari ini kita analisa entry, nanti targetnya tentu panjang, ini bisa berhari-hari. Ya, karena mungkin tidak bisa monitor tiap hari, karena tidak bisa kita masuk di market tiap hari karena banyaknya kesibukan, maka dia menggunakan trading jangka menengah atau jangka panjang bahkan. Sehingga bisa berhari-hari floating kita diamkan. Nah, tentu semuanya nanti mengikuti dari gaya dan karakter kita masing-masing. Nanti bisa memilih, bisa menggunakan gaya trading kita jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Nanti kita sesuaikan dengan satu gaya kita, yang kedua dengan modal kita. Karena kalau modal kecil sangat tidak rekomendasi untuk trading jangka panjang. Ya, jangka panjang itu harus mampu menahan floating yang besar. Satu hari, 2 hari, 1 minggu pergerakan itu luar biasa. Apalagi di pasangan-pasangan yang pergerakan hariannya sangat besar. Ya, misalkan emas, Nasdaq, minyak dan sebagainya. Maka kita perlu mengetahui nanti gaya trading itu. Kalau sudah cocok, sudah sesuai, maka gunakan. Sehingga nanti di latihan akun demo tradingnya itu diterapkan, yang kita sampaikan nanti tekniknya seperti apa diterapkan, kemudian dikembangkan, dieksplor, bahasanya digali sesuai dengan kemampuan kita. Kira-kira ini cocok enggak dengan saya? Kalau cocok bisa dicatat, lanjutkan. Kalau tidak cocok nanti bisa diganti yang lain, atau mungkin ditanyakan, dikonsultasikan, dikomunikasikan, sehingga ada paling tidak rekomendasi seperti apa. Kemudian selain untuk mengetahui gaya trading yang sesuai, maka sistem trading ini pun bisa untuk mengetahui ya apa yang akan kita tradingkan. Apa yang kita tradingkan, tidak semua pasangan mata uang nanti akan cocok dengan gaya kita, dengan karakter kita. Misalnya saya tidak cocok dengan Euro USD, ya mungkin pertimbangannya karena pergerakannya lambat, kemudian kita akan sulit untuk mendapatkan potensi yang lebih besar dari sana. Misalnya, ini contoh. Kemudian ada yang tidak sesuai dengan XAU karena pergerakannya yang ekstrim, yang sangat membahayakan dan bisa menjadikan kelabakan ketika kita masuk di sana, ya karena tidak memahami karakternya. Dan tentu ini masing-masing nanti berbeda-beda. Tidak semua orang cocok dengan semua pasangan mata uang. Ada yang mungkin cocok dengan pound sterling Jepang, ada yang cocok dengan pound sterling USD dan sebagainya, GBP USD, GBP JPY dan sebagainya. Nah, semuanya nanti dicoba satu persatu. Saran saya kalau di pemula mungkin bisa mencoba dengan Euro USD, atau bahkan kalau pengen fokus lagi langsung di XAU, nanti bisa difokuskan di sana. Fahami karakternya, kemudian banyak dicoba, banyak dilatih. Kira-kira nanti mampu ndak di sana kita menghasilkan yang lebih. Kira-kira bisa ndak kita menyesuaikan karakter dari XAU atau emas ini. Ya, nanti adalah tugas kita belajar mempraktekkan di akun demo dulu. Tidak usah terburu-buru dengan akun real. Sekali lagi, fahami dan kuasai medan dulu. Kalau sudah menguasai medannya, sudah menguasai karakternya, akan sangat mudah kita nanti profit dengan real account. Kemudian yang ketiga, tujuan kita mengetahui sistem trading. Yang ketiga adalah untuk mengetahui ya kapan waktu yang tepat atau kapan kita bisa trading. Kalau kita sudah punya sistem trading, tentu nanti kita mengetahui kapan kita akan masuk di trading itu. Karena tidak semua waktu pun bisa kita tradingkan. Tidak semua waktu bisa kita tradingkan. Tidak setiap saat kita bisa tradingkan. Ya, harus memenuhi syarat dan kriteria kita, atau syarat dan kriteria sesuai dengan
sistem trading kita nanti. Jika tidak memenuhi syarat, maka jangan dipaksa untuk kita entry, karena pasti akan nanti floating yang lama, floating yang panjang. Nah, maka ini sangat perlu untuk mengetahui kapan yang waktu yang bisa kita gunakan untuk trading. Ada kalanya misalkan pagi itu bagaimana kita mengetahuinya? Atau misalkan siang, ya ketika market Eropa sudah mulai masuk, mungkin ada yang cocok dengan siang. Atau bahkan hanya kita manfaatkan pada waktu malam hari saja, ketika market sedang ramai di sana, di mana Amerika dan pasar Eropa ketemu di sana. Nah, semuanya ini nanti kita sesuaikan dengan sistem trading kita. Maka kalau kita sudah mengetahui sistem trading kita, setidaknya kita mengetahui kapan kita masuk, kapan kita keluar, entry-nya kira-kira pas apa enggak. Kalau pagi misalkan, oh pagi ternyata lambat, sehingga saya kurang tertarik. Siang misalkan, ini bisa cepat, tetapi setelah cepat dia selalu melambat, saya kurang tertarik. Misalkan, oh kalau malam ini ekstrim, ini kalau kita entry cepat profit misalkan. Bahkan ada yang bertentangan, oh saya tidak suka malam karena marketnya terlalu ekstrim, maka saya tidak bisa mengendalikan. Nah, ada yang tidak suka begini. Sekali lagi nanti ketika kita mencoba belajar untuk memahami, belajar untuk kita selalu ya evaluasi dari pengalaman yang kita kerjakan, yang kita alami, yang kita coba, di pengalamannya itu kita konsepkan pelan-pelan, nanti kita ambil kesimpulannya bagaimana, apakah cocok kita dengan siang hari, sore hari, malam hari, ya nanti kita sesuaikan Ya. sesuai dengan latihan masing-masing, ya ada yang suka pagi, ada yang suka siang, ada yang suka sore atau malam. Berikutnya yang keempat, ya, tujuan kita mempelajari sistem trading, ya tentu untuk mengetahui kapan entry dan exitnya. Nah, yang tadi mengetahui waktunya, sekarang kapan entry-nya, ya. Meskipun sudah muncul misalnya pola-pola candle misalkan. Nah, walaupun muncul pola-pola candle, tetapi belum kuat di sana atau belum ada konfirmator, belum tentu kita bisa gunakan untuk entry. Ya, karena itu nanti ketika sudah memahami sistem trading, maka pasti nanti kita mengetahui kapan kita entry, kapan kita exitnya. Ya, yang terpenting diikuti alurnya, diikuti prosesnya, nanti akan pelan-pelan akan menemukan. Kemudian yang kelima, ketika kita sudah memahami sistem trading kita, setidaknya untuk mengetahui berapa banyak uang yang kita gunakan untuk entry. Artinya berapa banyak uang ini untuk kita transaksikan. Karena tidak mungkin semua modal kita gunakan untuk transaksi, bunuh diri namanya. Ya, ketika kita punya uang 1 juta untuk jualan secara nyata, maka tidak semua kita bisa belanjakan. Ya, mungkin sepertiga atau setengahnya, misalkan 500.000, sisanya untuk buat cash flow atau sisanya untuk cadangan. Sama halnya dengan trading ini bahkan harus hati-hati dengan ketahanan. Tidak bisa kita tiba-tiba semua atau marginnya kita habiskan, karena akan sangat berbahaya dengan ketahanan. Maka nanti harus mengetahui berapa uang yang kita gunakan untuk transaksi. Nanti yang seperti ini masuk di ranah money management yang kemarin kita ajarkan, money management. Yang terakhir, untuk mengetahui berapa risiko. Setelah kita tadi untuk mengetahui berapa uang yang kita gunakan, tentu berapa risiko yang kita siapkan. Ya, ini juga berkaitan dengan money management yang kemarin. Berapa risiko? Misalkan modalnya 1.000, ya saya menggunakan hanya 2% dari modal ini untuk saya transaksikan, untuk transaksi. Ya, kemarin sudah kita singgung, sehingga kedua persennya ini cuma $20. 2%-nya adalah $20. Artinya untuk
mengetahui apakah kita aman atau tidaknya, ya tentu dengan prosentase. Kita siapkan 2% misalkan untuk kita belanjakan. Kemudian resikonya misalkan resikonya kita menggunakan 1% modal, atau misalkan kita gunakan 2% sesuai dengan modal yang kita gunakan, atau sesuai dengan modal transaksi yang kita gunakan, sama-sama 2%, sehingga menggunakan risk dan reward rasio 1:1. Apakah tidak boleh seperti ini? Boleh saja ya. Semuanya sistem trading itu kita nanti yang kelola, kita yang nanti kira-kira cocok yang mana. Kalau misalkan cocok dengan 1:2, atau misalnya kita transaksinya dengan 2%, kemudian resikonya 1%, ya boleh saja, bebas nanti. Oke, ini adalah untuk mengetahui gunanya sistem trading. Nah, sekarang sistem trading yang kita bicarakan ini seperti apa?